Saya menyampaikan selamat atas terlaksananya penawaran umum perdana IPO PT Goto Gojek Tokopedia Tbk di Bursa Efek Indonesia. Hanya PHK biasa, bukan gempa bumi, apalagi tsunami resesi. Kasus PHK yang melanda sejumlah startup belakangan ini menciptakan drama tersendiri. Apalagi dalam deretan startup ini ada nama Dekakorn Goto yang pada April 2022 lalu mencatatkan enterprise value sekitar 490 triliun rupiah. Goto telah mem-PHK 1.300 karyawannya. Selain Goto ada nama mapan seperti Shopee Indonesia dan startup lain seperti Ruang Guru, Toko Kripto, Tanihub, dan banyak lainnya. Total ada 15 perusahaan berbasis teknologi digital yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Pada saat yang sama, ada pula berita PHK di industri tekstil. Jumlahnya pun gak sedikit, yakni 79.000 buruh tekstil dan garmen. Ini angka sampai awal November 2022 lalu. Spekulasi berembus kencang bahwa resesi telah mengguncang dunia usaha tanpa pandang bulu. Sektor tekstil yang sering disebut sebagai sunset industry maupun sektor ekonomi digital yang justru dipandang sebagai sunrise industry, keduanya terpapar dan kini diselimuti awan gelap. Seburuk itukah kondisinya? Tidak, situasinya tidak seseram itu. Problem industri tekstil garmen cukup berbeda dari problem di dunia startup. Bahkan di antara sesama startup itu pun masalahnya berbeda-beda. Ada persoalan internal masing-masing yang tidak terkoneksi langsung dengan urusan ekonomi global. Ada beberapa soal yang perlu dicermati. Pertama, perusahaan-perusahaan startup itu mengalami pertumbuhan luar biasa pada tahun pandemi 2020, 2021, dan semester 1 tahun 2022. Pada tahun 2021, ekonomi digital bisa tumbuh 22% dan mencetak GDP sampai USD 80 miliar. Sektor ini akan terus tumbuh dan pada 2025 nanti akan mencetak GDP sampai USD 148 miliar. Di dalam ekonomi digital, itu ada dunia startup. Ekonomi digital masih tumbuh di tahun 2022 ini. Gojek, GoFood, GoPay, GoSend, dan marketplace Tokopedia serta Shopee tetap ramai. Goto telah tumbuh menjadi raksasa Dekakorn dengan sekitar 10.800 karyawan. Padahal di tahun 2020 lalu, Goto yang lahir pada tahun 2015 hanya punya 5.200-an karyawan. Dan sontak melonjak menjadi hampir 9.500 di 2021. Dan belakangan menjadi 10.800 orang. Jumlah yang besar, padahal growth di tahun 2022 ini tidak sekencang di era pandemi. Pada saat yang sama, promo berupa diskon tarif Gojek dan cashback di Tokopedia gencar dilakukan dan tentu memakan biaya. Program bakar duit istilahnya. Program itu juga dilakukan oleh Shopee. Maka ada saatnya semuanya dikendalikan dalam ukuran suasana normal pasca pandemi. Transaksi online dan offline mulai menemukan keseimbangan baru pasca pandemi. Ketika orang-orang mulai kembali bekerja di kantor dan sekolah tatap muka, demand ride-hailing dan transport-hailing susut, semuanya harus direstrukturisasi untuk mencapai bentuk yang realistis. Gak heran bila Goto harus merestrukturisasi SDM-nya. Terjadi pengurangan pegawai, gak perlu ada drama-drama yang menyertainya. Kedua, untuk startup Ruang Guru berbeda kondisinya. Hadir dengan menawarkan aplikasi kursus online berbayar, kini tak mudah. Banyak konsumen yang beralih ke tutorial gratis yang beredar di YouTube. Gak heran startup ini harus mem-PHK sebagian karyawannya. Harapan kita, Ruang Guru akan menawarkan produk lain yang lebih kompetitif. Ketiga, startup lainnya tak lepas dari problem laten startup selama ini, jatuh bangun. Saat ini di Indonesia ada lebih dari 2.300 startup dengan kondisi bervariasi. Jumlah ini adalah yang terbesar kelima di dunia. Bila ada yang sedang menghadapi masalah, itu adalah dinamika biasa. Kondisi itu yang dihadapi startup seperti Link Aja, Toko Kripto, Tanihub, Si Cepat, Mamikos, dan banyak lainnya. Gak bisa dijadikan indikator bahwa situasi ekonomi terkontraksi. Faktanya, ekonomi tumbuh 5,72% di kuartal 3 tahun 2022.
dan diperkirakan sekitar 5,4% untuk 2022. Di antara sektor yang mengalami lonjakan tinggi adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh sampai 25,5%. Perdagangan juga tumbuh 5,35%. Keduanya dapat mengindikasikan bahwa dunia e-commerce sehat walafiat. Keempat, PHK di sektor tekstil dan garmen kemungkinan ada kaitannya dengan pasar ekspor yang melemah. Kemenko Perekonomian mengakui, di balik penurunan kinerja ekspor sebesar 11% antara Agustus dan September 2022, ada unsur penurunan permintaan produk tekstil dan garmen. Situasi ini ada hubungannya dengan pelambatan ekonomi di berbagai negara tujuan ekspor. Kelima, kasus-kasus PHK itu juga tak mencerminkan bahwa angka pengangguran yang semakin tinggi. Data BPS menyebutkan pengangguran Agustus 2022 adalah 5,86%. Angka itu menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,49%. Keenam, korban PHK dari perusahaan startup punya kesempatan diberdayakan atau memberdayakan diri di area UMKM. Dengan pengalaman yang ada, mereka bisa memperkuat digitalisasi ekonomi UMKM. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, masih 77% yang belum terkoneksi dalam jaringan ekonomi digital. Mereka belum memanfaatkan marketplace dan belum terbiasa dengan fintech. Kesimpulannya, tak perlu ada cerita pesimistis. Kasus-kasus PHK yang terjadi itu bukan gempa bumi, apalagi tsunami resesi. Peluang masih terbuka bagi semua yang bersedia untuk bekerja, kerja, dan kerja.